Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Sakbana dari S1 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi sediaan salep steril. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit, selaput lendir, dan mata. Salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata yang mengandung dasar salep yang cocok. Keuntungan utama dari suatu salep mata dibandingkan larutan untuk mata adalah penambahan waktu hubungan antara obat mata dengan mata. Kekurangan dari salep mata sendiri yaitu kaburnya pandangan yang terjadi begitu dasar salep mata meleleh dan menyebar melalui lensa mata. Salep mata yang baik yaitu steril, bebas bakteri, tidak mengiritasi mata, difusi bahan obat ke seluruh mata yang dibasahi karena sekresi cairan mata. Dasar salep harus mempunyai titik lebur atau titik leleh mendekati suhu tubuh. Komposisi dari salep mata sendiri yaitu zat aktif, zat tambahan, dan basis salep. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuatan salep mata ciprofloxacin, untuk mengetahui evaluasi dari salep mata ciprofloxacin, dan untuk mengetahui formulasi yang paling baik untuk digunakan salep mata steril ciprofloxacin. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lumpang, pinset, alu, spatula, kaca arloji, cawan, kertas pH, indikator, extension ring, tube, salep, perkamen, sudip, oven, autoclave, kain baptis, dan kertas saring. Bahan yang digunakan yaitu ciprofloxacin, adepts lanae, propilen glikol, vaselin flavum, aluminium foil, indikator PP, parafin cair. Formulanya yaitu ciprofloxacin 0,3% sebagai zat aktif untuk mengobati infeksi mata yang disebabkan bakteri, propilen glikol 10% sebagai humektan untuk kelembapan kulit, adepts lanae 10% sebagai emulsing agent untuk menjaga stabilan emulsi minyak dan air dari salep, vaselin flavum US sebagai basis salep. Kemudian pembuatannya salep mata ciprofloxacin, yang pertama langkahnya yaitu sterilisasi alat. Kemudian pembuatan salep dengan cara siapkan alat dan bahan yang sudah disterilisasi. Kemudian timbang dan ukur bahan sesuai perhitungan. Lalu vaselin flavum dikerus di atas lumpang. Kemudian masukkan ke dalam cawan penguap. Lalu tutupi cawan penguap dengan aluminium foil. Lakukan sterilisasi basis dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian basis tersebut disaring dengan kain baptis. Lalu digerus ciprofloxacin, propilen glikol, dan adepts lanae. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit pada basis salep. Lalu dihomogenkan dan diletakkan pada wadah salep. Evaluasi pada salep mata yaitu yang pertama, organoleptis, dilakukan dengan mengamati warna, bau, dan tekstur. Kemudian tujuan uji organoleptis ini untuk mengetahui apakah sediaan yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan apa belum. Dan hasilnya formulasi 3 yang memenuhi syarat yaitu warna merah bata, tidak berbau, bertekstur halus dan lembut. Di bawah ini tabel hasil uji organoleptis. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada kaca objek atau kaca transparan pada ujung kaca ditarik dengan benang, lalu diamati dan ada butirannya apa tidak. Bertujuan uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat sudah seragam dari ukuran homogen ataukah tidak. Berikut hasil uji homogenitas dan menunjukkan hasil F3 dan 4 memenuhi syarat karena tidak ada partikel. Kemudian uji heating cooling ini dilakukan dengan meletakkan salep mata ciprofloxacin tersebut dalam kulkas selama 24 jam. Kemudian diletakkan pada suhu kamar selama 24 jam. Uji ini bertujuan untuk menunjukkan efek ketahanan sediaan terhadap pemanasan dan pendinginan. Dan hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut. Dari hasil uji tersebut menunjukkan keempat formula stabil. Selanjutnya uji daya proteksi menggunakan parafin liquid NaOH dan indikator PP pada kertas saring.
Tujuan uji daya proteksi ini untuk mengetahui salep untuk melindungi kulit dari pengaruh luar seperti asam, basa, debu, polusi, dan sinar matahari. Dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Hasilnya menunjukkan formulasi 3 tidak campur, jadi memenuhi syarat. Jadi memberikan proteksi terhadap semua pengaruh luar yang ditandai dengan tidak terjadinya campuran. Kemudian uji sterilitas dengan cara meletakkan salep mata pada medium agar yang telah diinkubasi selama 24 jam dan diamati hasilnya. Dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Syarat dari uji ini yaitu steril, tidak ada bakteri. Dan hasilnya yaitu dari keempat formula menunjukkan steril, tidak ada bakteri, jadi memenuhi syarat. Selanjutnya, uji daya cuci dengan cara mengoleskan salep pada telapak tangan, cuci dengan sejumlah volume air, lalu diamati yang terjadi pada volume air yang terpakai pada buret. Syaratnya dalam uji ini yaitu kurang dari 50 ml, dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil tersebut menunjukkan volumenya kurang dari 50 ml, jadi memenuhi syarat. Uji yang selanjutnya yaitu uji daya lekat untuk mengetahui salep yang lebih lama melekat pada kulit. Semakin lama daya lekat salep melekat dengan kulit, maka semakin baik, sehingga absorpsinya obat pola kulit akan semakin baik. Syarat uji daya lekat ini harus lepas dari kaca objek yaitu kurang dari 1 menit, dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dari keempat formula tersebut menunjukkan kurang dari 1 menit, jadi salep mata ciprofloxacin memenuhi syarat uji daya lekat. Kemudian uji extrudability dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan salep mata yang telah dibuat itu mengalami kemudahan salep saat dikeluarkan dari tub. Hasil dari uji ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini, menunjukkan hasil uji extrudability ini dari keempat formula yaitu memenuhi syarat. Kemudian uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui sediaan menyebar pada kulit di mana suatu basis salep sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian bahan obat yang baik. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil formula 4 tersebut terjadi signifikan daya sebarnya. Semakin besar daya sebar, maka semakin baik absorpsi obatnya. Kemudian kesimpulan dari formulasi sediaan salep ciprofloxacin ini menunjukkan yang paling baik dari keempat formulasi ini yaitu formulasi 3 karena memenuhi syarat uji organoleptis, uji homogenitas, uji heating cooling, uji daya proteksi, uji sterilitas, uji daya proteksi, uji daya cuci, dan uji daya lekat serta uji extrudability. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.